Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo petani ikan di seluruh Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan bahagia selalu. Kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Mas Gunawan. Mas Gunawan ini adalah senior pembudidaya ikan nila di Kabupaten Kebumen. Kali ini kita akan tanyakan kendala apa saja yang beliau hadapi dalam proses pembudidayaan ikan nila. Ayo kita simak video selengkapnya di Winanfish. Kendala yang saya alami di dalam budidaya ikan nila ini, yang pertama masalah ketersediaan bibit. Itu jadi kendala bagi saya. Saya dulu tidak tahu nila itu ada jenis apa saja, atau nila yang seperti apa yang bisa besar. Pokoknya asal saya beli bibit nila itu nanti bisa besar. Ternyata tidak. Jadi di Indonesia itu yang bibit unggul nila itu ternyata ada 21. Yang pertama Nirwana. Nirwana saja itu sampai Nirwana 1, 2, 3. Terus Nilasa, Kunti, Jatimbulan, terus Bangkok. Banyak ya? Banyak sekali. Ada berapa puluhan itu, ratusan mungkin ya, atau ribuan. Ya, karena ketidaktahu atau kebelum tahuan saya. Wong sampai hari ini saja saya Tidak hafal semua ya? tidak hafal semua dan tidak terlalu paham kecuali yang saya pelihara. Kecuali yang saya pelihara. Dari secara ciri fisik dan lain sebagainya itu ternyata sangat bervariasi dan sangat banyak jenisnya. Jadi akhirnya saya memutuskan mengambil bibit Nilasa dan Nirwana 3. Kemudian ketika saya membaca ada di beberapa artikel di Google tentang pelarangan ikan nila yang monoseks memakai hormon, kemudian saya mulai menyilangkan, membuat indukan sendiri di tempat saya. Indukan unggul maksud saya, indukan unggul. Jadi mulai dari situ saya membudidayakan ikan nila. Nah, yang sepengetahuan saya, nila tersebut di tempat saya itu sangat cocok sekali. Karena tempat breedingnya, istilahnya tempat menyilangkan ikan nila, tempat pembibitannya di tempat saya, kemudian saya besarkan di tempat saya juga, itu sangat bagus. Jadi sesuai dengan ekspektasi dan keinginan saya. Kira-kira seperti itu. Nah, kendala-kendala yang dihadapi itu baru satu ya Mas, terkait dengan bibit itu tadi kan? Ya. Apalagi Mas? Mungkin. Terus kendala yang kedua itu masalah penyakit. Ada penyakit apa lagi khususnya di Kalau pernilaan? di ikan nila itu banyak penyakitnya. Ada jamur, nanti ada ikan tahu-tahu mati. Oh dengan iya, mati mendadak. Mati mendadak, tapi yang sering itu empedunya Hijau. pecah. Iya, di bagian perutnya, rongga perutnya itu hijau. Itu juga pembunuh massal di ikan nila. Oh iya ya. Ya. Makanya sebelum budidaya ikan nila, saya mempersiapkan, saya kelola dulu airnya maksudnya. Saya kelola dulu airnya. Jadi yang saya pilih sistemnya pakai bioflok. Oh, metodenya pakai bioflok ya? Bioflok, ya. Dengan memanfaatkan peralatan atau sisa-sisa dulu dari ikan sidat, dan di kolam ikan sidat yang saya tumpang sarikan dengan nila. Saya polikultur. Ya. Masalah kedua apa Mas? Ketiga. Tadi kan kedua sudah. Kemudian ketiga. Masalah ketiga, biasanya untuk saya ya, kalau untuk saya dulu itu bukan ketersediaan pakan, Ketersediaan air mungkin. ketersediaan air ya, ketersediaan air di tempat saya itu sangat minim karena di tempat saya itu daerahnya daerah pegunungan. Jadi kalau musim penghujan itu gampang, tapi kalau musim kemarau itu susah sekali air. Jadi air harus beli. Sekarang ini ya lagi mulai mendekati masa-masa sulit air ya gitu ya.
Ya, sekarang ini lagi mendekati masa sulit air. Jadi di tempat saya itu air itu beli per meter kubiknya itu 30.000. Oh, lumayan. 30.000. Kalau seandainya saya nggak memanfaatkan atau memakai sistem bioflok, itu saya jelas tekor untuk beli iya. airnya. Ah, Jadi saya harus mengeluarkan kos itu untuk beli air, untuk beli pakan, untuk listrik menghidupkan aerasinya, itu ada 3 pengeluaran. Jadi saya mencoba menerapkan teknik saya bioflok pun dengan bakteri starter yang saya bikin sendiri, saya terapkan di tempat saya dan alhamdulillah ya belum dikatakan sukses tapi ya bisalah menghidupi keluarga saya. ada hasil yang Ada hasil. jelas itu kan. Iya. Dapur tetap ngebul gitu kan. Dapur tetap ngebul dan cicilan BRI ini yang Tetap nggak jalan itu. ya nggak mau berhenti, Nggak mau ditunda, nggak mau berhenti. ditunda Gitu ya. Kalau ditunda ya wis pokoknya disurapi gitu saja sama mantri. Iya, benar-benar Mas. Iya. Sudah pernah mengalami itu, cukup lumayan memposingkan ya itu kan. Ya. Mudah-mudahan tidak berlanjut Ya. dan semoga cepat beres gitu ya Mas. Ya, Nah, amin. apa namanya tadi sudah kendala-kendalanya, kemudian cara mengatasinya Mas bagaimana ini? Mungkin selama beberapa tahun yang lalu sudah bergelut dengan nila, ada beberapa penyakit yang sudah dialami, ada kendala mengatasi bagaimana kekurangan air, kemudian jamur penyakit yang ada di kolam itu bagaimana Mas? Jadi gini, untuk mengatasi kendala-kendala yang terutama itu penyakit. Jadi kalau penyakitnya nila, kalau untuk jamur itu biasanya disebabkan satu airnya kotor, yang kedua itu suhunya turun atau suhunya nggak stabil. Kalau misalnya malam suhunya 24 derajat, siangnya 30, suhu air maksudnya, itu sangat berpengaruh karena naik turunnya suhu itu signifikan sekali. Itu biasanya menyebabkan jamur. Yang kedua, itu biasanya karena airnya kotor. Airnya terlalu kotor, itu biasanya menyebabkan jamur juga matinya itu empedunya pecah atau hijau-hijau di rongga perut ikan. Biasanya seperti itu. Saya kadang juga mengalami itu Mas. Cara mengatasinya yang pertama, kita ikuti SOP dulu. pH harus di angka 7, paling 7 itu stabil, paling tinggi itu 8, paling rendah 6,5 itu pH. Terus DO atau oksigen terlarutnya itu paling enggak kita punya DO itu 5 tekanannya 5 di dalam air. Itu kalau DO. Terus kekentalan air atau TDS itu sekitar 200-an. Nah, ini semua nanti bisa diukur pakai alat, ada alatnya. Cuma yang saya belum punya itu masalah DO, karena alatnya mahal, seharga motor. Jadi eman-eman sekali untuk beli DO. Yang penting ikannya mau makan sehat, nggak ngap-ngap di atas ya berarti itu DO-nya bagus ya. Untuk beli pakannya nggak apa-apa Mas? Ya untuk beli pakan sama untuk pengembangan yang lain. Iya. Ya, saya rasa seperti itu kira-kira. Ada obat khusus Mas? Obat yang baik kimia ataupun kimia mungkin menggunakan atau yang alami gitu? Kalau saya sampai hari ini tidak pernah menggunakan obat-obatan kimia. Yang saya gunakan itu ada satu untuk mengatasi jamur, itu saya menggunakan pace atau mengkudu, terus uyah krokos, garam krokos, ya. Terus ada lagi saya gunakan daun balakasida. Nah, itu yang biasa saya gunakan 3 itu. Jadi kalau ikan nila sudah kena jamur, itu akan sangat susah diobati dan nggak mungkin diobati. Kalau sudah kena jamur kapas. Nanti di sini di video ini nanti ditayangkan seperti apa gambar jamur kapas itu. Terus yang lebih baik saya mencegah. Cara mencegahnya seperti apa? Sebelum tabur, kasih garam krokos. Ada yang ngomong garam krokos untuk pencegahan itu 300 gram per meter kubik, tapi saya menggunakan 1 kg per meter kubik. Wah, lebih banyak lagi ya? Ya, jadi salinitasnya 0,3, salinitas 3.
Oh iya iya. Ya, salinitas atau kadar garamnya di air itu 3. Mm-mm. Ya. Jadi ikan akan aman dari jamur. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kasih masuk daun balakasida. Panjenengan bisa searching nanti, ditayangan juga nanti di video ini. Itu biasanya balakasida itu kayak apa ya Mas? Apa namanya? Didapatnya di mana itu? Oh, balakasida itu sangat banyak sekali. Di tepi jalan, di tepi saluran, di pekarangan rumah. Yang penting itu tahu dulu bentuknya seperti apa. Yang penting kita balakasida. tahu, Iya. kemudian bisa dicari di sekitar lingkungan Iya, kita mungkin banyak ya. sekali, pokoknya banyak sekali. Rumputnya bau langu. Bau langu pokoknya. Naik di daerah Kebumen Mas, ada di daerah mana misalkan yang banyak biasa panjenengan temui Mas, balakasida itu? Hampir seluruh daerah. Hampir seluruh daerah, hampir seluruh pekarangan. Hampir seluruh daerah, hampir seluruh pekarangan ada namanya balakasida. Tapi rumput ini setiap daerah itu berbeda nama. Oh ya. Berbeda nama. Dan yang sudah saya alami, ternyata rumput balakasida ini sangat banyak kegunaan untuk manusia. Karena anatomi tubuh manusia dengan ikan itu hampir sama. Hampir Bukan sama. hanya untuk ikan aja ya Mas? Iya, untuk manusia juga. Untuk manusia juga. Itu daun balakasida. Terus kalau mengkudu itu dia mempunyai vitamin yang tinggi, untuk menjaga daya tahan tubuh ikan. Karena makanya saya sarankan di sini sebelum ikan kena penyakit harus kita atasi dulu, kita cegah dulu. Caranya itu dengan garam krokos, garam kasar, terus dengan rumput balakasida, yang ketiga dengan mengkudu. Jadi saya nggak pernah memakai Bahan kimia gitu bahan ya? kimia, tidak pernah. Jadi semuanya tetap alami dari alam. Kira-kira seperti itu. Wah, berarti lumayan panjang ini perjalanannya Mas Gunawan sampai kemudian sampai ke mengatasi kendala-kendala yang ada di kolam ikan. Demikian tadi pemirsa dan pembudidaya ikan di seluruh Indonesia, analisis kemudian bincang-bincang kita dengan Mas Gunawan selaku orang yang cukup terkenal di Kabupaten Kebumen khususnya di bidang perikanan. Ini sudah seluk-beluk dari A sampai Z, sudah panjang, sudah kali lebar, kali tinggi, sudah. Dari Winan Fish mengucapkan selamat belajar, selamat berusaha, selamat berkarya. Ada saja rezeki yang kemudian bisa kita dapatkan. Yang penting kita ikhtiar, kita usaha, dan kita berdoa. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses di masa sekarang dan selanjutnya dan seterusnya. Amin, Allahumma amin. Sekian dari Winan Fish. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.